Jadi di video kali ini kita akan belajar limit dari fungsi peubah banyak. Tapi sebelumnya coba kita perhatikan limit dari fungsi satu peubah. Nah, jadi pada limit fungsi satu peubah biasanya kita punya limit x menuju a dari fx sama dengan b. Nah, ini artinya apa? Artinya di sini ada gerakan x menuju a. Tapi di sini gerakan x menuju a ini x-nya hanya bisa bergerak pada fungsi satu peubah, x-nya hanya bisa bergerak di sumbu x. Jadi x-nya hanya bisa bergerak di sumbu x. Jadi x menuju a dari sini, x menuju a dari sini itu adalah gerakan x menuju a. Nah, limitnya ada kalau saat x menuju a, nilai di sini nilai dari limitnya mendekati nilai b. Maka limitnya ada. Itu kalau pada satu peubah. Nah, kalau pada peubah banyak ada kasus yang sedikit berbeda. Jadi misalkan pada fungsi dua peubah, misalkan kita mau mencari apa artinya limit xy menuju poin AB dari fxy. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau fungsinya tiga peubah kan berarti kita punya sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Nah, nilai xy ini kan sebenarnya anggota domain kan. Dia bergerak di domain. Tapi ingat di video sebelumnya domainnya ini ada di bidang xy. Berarti kalau kita gambarkan misalkan domainnya ada di sini gitu. Nah, jadi xy itu semua titik-titik di domain ini. Ini domain. Semua titik-titik ini harus bergerak menuju AB. Misalkan AB-nya di tengah. Jadi misalkan di sini A, B. Nah, kalau pada satu peubah gerakannya hanya bisa di sumbu x saja. Kalau pada dua peubah, yang penting dia bisa bergerak titik. Misalkan kita punya titik xy di sini. Titik xy ini bisa bergerak menuju AB dengan terserah garisnya mau yang mana saja. Jadi bisa aja bergeraknya melewati garis 1. Bisa juga bergeraknya melalui garis 2 atau melalui garis 3 yang lain. Misalkan di sini garis 3. Kan dia nggak harus melewati sumbu x dan sumbu y gitu. Nah, limit ini, jadi ini gambar domainnya ya. Kalau kita mau gambarkan fungsi fxy-nya, misalkan gambarnya kira-kira ini ilustrasi aja. Misalkan gambarnya fungsi fxy itu fungsi yang kayak ubur-ubur ini ya. Jadi ini fungsi z sama dengan fxy. Nah, limit ini ada kalau gerakan xy menuju AB ini kalau dia melewati sembarang garis, mau lewati garis manapun, dia akan dipetakan di fungsi fxy ini dipetakan ke nilai yang berdekatan. Jadi misalkan di sini dia dipetakan ke nilai L gitu. Jadi ini z-nya mendekati L gitu, mendekati nilai L. Jadi ini bisa kita katakan limitnya mendekati L. Jadi di sini saat dia garis 1, di garis 1 ya belum sampai di titik ini, nilainya mendekati L. Saat dia di garis 3, kalau dia melewati garis 3, belum sampai di titik AB, kalau kita evaluasi nilainya dia berdekatan dengan L. Kalau melewati garis 2, belum sampai di titik A, B ini, kalau kita evaluasi nilainya masih berdekatan dengan L. Nah, itu artinya limitnya ada. Oke. Nah, sama seperti fungsi satu peubah, limit fungsi dua peubah ini juga limitnya nggak harus ada. Tapi kalau limitnya nggak ada, artinya gimana? Artinya di sini kalau gambaran kita perbaiki, jadi misalkan kita punya lagi ini domainnya tadi, ini titik AB. Jadi kita mau limit xy menuju AB dari fxy itu tidak ada. Itu kasusnya seperti apa? Jadi misalkan kita punya fungsi dua peubahnya, misalkan fungsi ini fungsi z sama dengan fxy. Kalau misalkan kita mulai bergerakan dari titik xy, dari x, y, kan dia bisa bergerak melalui garis apapun, yang penting bergeraknya ke AB. Nah, misalkan dia bergerak melalui garis 1 dan bergerak melalui garis 2. Misalkan ini garis 2. Tapi setelah dievaluasi
saat dia melalui garis 1, saat sudah hampir sampai di titik AB, kalau kita evaluasi nilai limitnya, misalkan kita dapat, misalkan di sini, misalkan nilai limitnya kita dapat Z sama dengan L. Itu kalau lewat garis 1. Tapi kalau dia lewat garis 2, kalau X ini bergerak melalui garis 2, saat sudah hampir sampai di titik yang AB ini, kalau kita evaluasi ternyata limitnya jauh, nggak dekat dengan L, tapi misalkan di M gitu. Nah di sini kan saat dia melalui dua garis yang berbeda, saat sudah sampai dekat tujuan, nilai limitnya berbeda. Nah ini artinya kalau terjadi kasus seperti ini maka limitnya tidak ada. Oke, nah jadi sekarang nanti contoh soal untuk limit yang tidak ada di video selanjutnya, dan juga untuk contoh soal perhitungan limit di video selanjutnya. Nah sekarang kita bahas definisi formal dari limit. Jadi definisi epsilon deltanya. Jadi di sini misalkan kita gambarkan lagi fungsinya, ini ada D. Jadi daerah domain ini walaupun domainnya bisa macam-macam ya, jadi bisa misalkan bentuknya nggak harus lingkaran, tapi untuk penyederhanaan kita gambarkan domainnya sebagai lingkaran di sumbu X dan sumbu Y. Nah di sini misalkan kita punya fungsi fxy-nya, misalkan untuk ilustrasi ini fungsi z sama dengan fxy. Nah di sini kita mau cari definisi dari limit. Kita mau tahu sih definisi limit xy menuju AB fxy ini ada definisinya seperti apa gitu, definisi dari sini. Nah sekarang perhatikan di sini kan kita punya titik AB, titik tujuannya. Misalkan di sini titik x, y. Nah limit ini artinya kan dia harus x-nya itu kan harus dekat kan. Jadi bagaimana jarak terdekat antara A dan B. Di sini kan jalurnya beda-beda. Kita bisa garis 1, garis 2, garis 3 dan seterusnya. Jadi nggak mungkin kita perhatikan garisnya masing-masing. Jadi biar gampang kita perhatikan jaraknya saja. Jarak titik XY ini ke titik AB, jarak paling dekatnya gimana? Jarak paling dekatnya ya pasti kita ambil jarak yang tegak lurus gitu. Jadi di sini jadi jarak ini misalkan kasih nama jaraknya delta. Nah delta ini kita harus buat sembarang dekat, tapi delta itu kan panjang antara AB dan XY. Jadi kita harus buat panjang antara AB dan XY di dalam dua lingkaran itu adalah kita bisa pakai rumus Pythagoras. Jadi untuk ini, untuk gerakan XY dan AB nya kan harus sembarang dekat, jadi itu bisa kita artikan sebagai 0 kecil dari jarak dari AB kecil dari delta. Nah, jarak dari AB itu adalah akar dari x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat pakai rumus Pythagoras. Nah itu jaraknya, itu kalau jaraknya sembarang dekat. Tapi itu baru jarak dari limit x yang ini, jadi jarak dari pergerakannya. Tapi misalkan limit ini kasih nilainya sama dengan L. Nah artinya apa? Artinya saat dia FAB-nya itu misalkan dia L, saat di X, saat di titik ini nilainya kan pasti di sini fxy kan. Nah kalau jarak delta ini sembarang dekat, artinya kalau jarak delta ini sangat kecil, artinya jarak antara fxy di mana fungsi di titik xy ini dievaluasi dan di titik akhirnya dievaluasi, titik ini, titik L ini, dua titik ini juga harus sembarang kecil, kecilnya sebesar apa? Sebesar epsilon. Jadi itu ilustrasi epsilon deltanya. Jadi berdasarkan gambar ini bisa kita simpulkan bahwa definisi limit, jadi definisi limit adalah jadi fungsi z sama dengan fxy ini mendekati L
mendekati L untuk XY mendekati AB. Ini ditulis limit X menuju Y, XY menuju AB dari fxy sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga jika 0 lebih kecil dari X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat kecil delta, maka L fungsi fxy dikurang L di mutu akhir ini lebih kecil dari epsilon. Nah, itu definisi epsilon deltanya. Tapi untuk contoh soalnya mungkin kita nggak akan banyak pakai epsilon delta, dan untuk contoh-contoh soal praktisnya ada di video selanjutnya.